Ya, selamat siang. Kami dari kampus STI Dharma Agung sebelumnya mohon izin, kami ingin mewawancarai Bapak mengenai tugas pengembangan kepribadian kami dalam memenuhi syarat untuk mengisi ujian akhir semester tahun ini. Sebelumnya, bagaimana sih Pak perjalanan karir Bapak dari awal hingga saat ini? Sebelumnya saya mohon maaf ya. Tentang perjalanan sih, ya namanya hidup kan ya. Kita kembali lagi ke kondisi kehidupan masing-masing kayak gitu. Untuk berbicara soal masalah karir, kalau untuk saya pribadi, karir saya itu sebenarnya untuk di bidang pendidikan. Alhamdulillah untuk karir di bidang pendidikan itu ya mencakup mengenai tentang program yang ada di pendidikan, terutama saya sekarang ini ada bekerja di suatu instansi pendidikan, yaitu di Madrasah Alia Negeri 3 Bekasi. Awal saya sebenarnya lulusan MAN 3 Bekasi ini gitu, pada tahun 2017 gitu, 2017 saya lulus. Sebenarnya sebelum lulus itu saya udah punya feeling untuk tetap mau bisa lanjut di bidang pendidikan juga gitu, karena melihat dari segi motivasi guru-guru yang sudah memberikan pembelajaran, akhirnya saya tertarik atau mendapatkan motivasi dari guru tersebut, ya ingin sekali melanjutkan ke tingkat pendidikan lagi gitu, ya ke tingkat jenjang yang lebih tinggi lah gitu. Nah, untuk berbicara masalah karir, saya pribadi untuk saat ini saya bekerja di bagian staf administrasi, di staf tata usahanya. Untuk di bagian administrasi pembantu pembendaharaan juga, terus juga di bagian bidang studinya juga sebagai pembelajaran keterampilannya di bagian lab multimedia. Untuk berbicara soal karir tersebut, ya berawal dari apa ya, hanya sekedar suka ya dengan dengan istilahnya aktivitas tersebut. Oke, saya bukain aja. Oke. Penempatan saya sebagai staf tata usaha juga ya karena memang saya suka di bidang IT ya, di bidang tech komunikasi. Jadi alhamdulillah sih semenjak saya lulus dari tingkat STIA atau MAN 3 Bekasi, saya punya keinginan itu ya bagaimanapun caranya ya saya dengan tekad sendiri gitu, saya bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan. Kenapa? Sesuai dengan keinginan hati itu ya, walaupun istilahnya dari pihak keluarga kayak gitu kan nggak mendukung istilahnya saya ingin ke dunia pendidikan, akhirnya ya dengan tekad sendiri ya saya berusaha buat masuk ke tingkat pendidikan kayak gitu, masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, di tahun 2018-2019 saya alhamdulillah dari perjalanan saya, awalnya saya cuma sekedar ikut melatih yang gitu, melatih eskul segala macam kayak gitu. Saya memang punya hobi di bidang komputer, di bidang IT gitu. Sedikit demi sedikit saya gali, saya otodidak, cari ilmu. Ya alhamdulillah apa yang istilahnya saya dapat, ilmu yang saya dapat saya kembangkan sedikit demi sedikit ya, sampai saat ini alhamdulillah terpakai gitu dengan dengan skill apa adanya gitu kan. Alhamdulillah masih kita mau belajar ya pasti ada jalan kayak gitu. Dan kenapa sih Bapak memilih karir saat ini?
Ya untuk karir saat ini sih ya memang kembali lagi niat kita masing-masing ya. Saya memang di awal tuh niat saya tuh ya ingin apa ya, ingin punya kemampuan, punya skill di bidang ini kan, maksudnya di bidang IT segala ya, informasi atau teknologi informasi. Nah sebenarnya di awal itu setelah saya lulus itu saya sempat sih masuk ke dunia industri ya, dunia pekerjaan lah gitu. Nah karena memang keinginan hati itu ya bukan ke arah sana kan ya, ya hati itu keinginan saya, niat saya itu memang pengen gimana pun caranya saya harus bisa lanjut ke dunia pendidikan atau lanjut kuliah lah, bisa gitu setelah lulus. Dukungan dari orang tua, dari keluarga ya tidak ada respon ke hal itu. Akhirnya apa, saya memenuhi orang tua dulu, memenuhi keluarga dulu. Setelah lulus dapat 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai dapat 1 tahun, saya pernah sih beberapa bulan istilahnya ya coba-coba lah sih gitu, masuk ke industri, dunia perusahaan. Ya alhamdulillah gitu. Mungkin itu berkat keluarga, berkat orang tua istilahnya, doa mereka gitu kan, dengan dimudahkannya saya masuk ke perusahaan gitu kan, kerja gitu. Nah cuman karena keinginan hati itu ya tidak ke arah situ ya, akhirnya apa, dengan waktu yang singkat ya saya akhirnya apa istilahnya ya keluar lah kayak gitu, karena tidak sesuai dengan keinginan hati. Akhirnya apa, dari beberapa perusahaan yang pernah saya saya tepati gitu kan, saya duduki kayak gitu. Alhamdulillah dapat 2 bulan, 3 bulan istilahnya terkumpul modal, ya saya lebih memilih karena sesuai niat saya kan ya. Sampai saat ini ya karir saya mungkin ya udah niat saya, udah rezeki saya ada di pendidikan kayak gitu. Mungkin ya yang jadi dipertanyakan kenapa saya lebih memilih karir seperti ini, saya melihat dari motivasi dari guru-guru saya, terutama ya bahkan dosen-dosen saya yang selalu berkata ya memang kalau di dunia pendidikan itu jangan mengharapkan kekayaan lah kayak gitu. Karena apa, semasa kita mau berusaha ya insya Allah, apalagi di dunia pendidikan kita harapkan berkahnya aja. Yang saya lihat sih memang benar, yang awal ya saya masih honor kan juga ya, masih honor juga di sini. Yang saya lihat di pendidikan ini yang banyak sekali guru-guru honor, tapi dia hidupnya itu terjamin gitu. Ya memang kalau bisa dikatakan honor itu ya jauh lah kayak gitu kan dibandingkan sama gaji perusahaan kan kayak gitu. Kenapa saya lebih memilih ke karir di pendidikan kayak gitu? Karena memang ya satu ya banyak peluangnya kayak gitu, walaupun penghasilan gak seberapa, tapi ya buat saya tuh ya kembali lagi ke hati masing-masing kayak gitu. Dimana kita bertuju ya pasti di situ ada tempat yang akan kita buat nyaman kayak gitu. Pak, skill apa sih Pak yang sekarang lagi Bapak butuhin gitu dalam berkarir saat ini? Kalau untuk skill yang saya inginkan ya, maksudnya yang saya butuhkan untuk saat ini, mungkin sesuai dengan karir ya, sesuai dengan pekerjaan. Melihat dari perkembangan zaman sekarang ya, atau perkembangan era digital saat ini, mungkin skill yang paling saya inginkan itu, yang saya butuhkan itu ya memang di dunia digital atau di dunia IT lah kayak gitu. Melihat dari perkembangan ya saat ini aja lah kayak gitu. Mungkin nggak jauh yang bisa kita inginkan, ya memang sekarang itu udah serba digital. Bahkan bagaimana caranya kita ya beraktivitas saat ini ya harus sepenuhnya itu dengan digital kan, harus dengan istilahnya digital kayak gitu. Seperti dengan produksi dengan handphone kayak gitu, informasi dan yang lainnya yang sangat kita butuhkan itu ya dari skill-skill digital tersebut gitu. Memang di tempat
atau saya ditempatkan di sini untuk karir saya saat ini memang apa ya, dituntut banget, dituntut banget di bidang IT gitu, di bidang digital tersebut. Ya itu mungkin yang saya butuhkan saat ini di skill ya sesuai dengan perkembangan saat ini lah mengenai tentang digital. Dan suka duka berkarir Bapak saat ini tuh apa ya Pak? Suka duka ya? Ya kalau untuk suka duka sih karena berkaitan dengan pendidikan ya. Ya apalagi sekarang ya dengan kondisi saat ini kan, kita berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini, mungkin ya baru saat ini aja kan, belum ya mungkin kemarin yang sangat apa ya, yang sangat riskan lah gitu. Bulan-bulan kemarin bahkan sampai beberapa tahun ini kita ya untuk dituntut banget gitu kan. Balik lagi ke dunia pendidikan saat ini yang mungkin kemungkinan ya pahit suka dukanya tuh ya dari karakter siswa kayak gitu, yang jauh dari pengontrolan guru atau nasihat dari guru kayak gitu. Ya dari media pembelajaran pun ya sekarang kita harus tuntut bagaimana semua apa ya, semua jaringan guru itu harus bisa dituntut banget, harus bisa apa istilahnya digital, harus bisa IT lah kayak gitu, jangan sampai gaptek. Ya kemungkinan nggak hanya cuma saat ini gitu kan, mungkin akan kedepannya pun pasti ya dituntut banget kita harus bisa mengenal ya digital gitu, teknologi lah yang bisa kita sebutkan. Ya memang sekarang itu ya jaminan masa depan kita itu ya teknologi itu pasti suatu saat nanti kayak gitu, pasti teknologi itu. Suka duka saya ya memang dari awal ya karir sampai saat ini mungkin ya itu aja, jadi banyak lah hambat-hambatnya, nama juga perjalanan hidup lah. Apa sih pandangan Bapak sebelum menjadi karir saat ini? Pandangan sebelum jadi karir saat ini ya, kalau yang saya rasakan sih sebenarnya nggak ada pandangan apa ya, cuman yang saya yang saya istilahnya hadapi selama ini kayak gitu kan, ya mungkin ini sudah sudah jalannya saya kan, jalannya hidup saya gitu kan, mungkin takdirnya saya itu seperti ini kayak gitu. Ya dari awal saya mungkin ditentukannya seperti ini, ya mungkin itulah perjalanan saya gitu. Cuman ya kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing. Kalau memang misalnya kita punya keyakinan untuk masa depan jadi di bidang apa kayak gitu, ya harus terfokus dengan hal itu kayak gitu. Ya dengan karir saya saat ini ya mungkin itu udah jadi jadi jawaban lah buat saya, karena memang awal saya itu udah istilahnya niat yang terutama begitu kan ingin di pendidikan, ya alhamdulillah kayak gitu kan. Ya saya nggak pernah memandang apa bisa kayak gitu kan, saya bisa seperti ini kayak gitu kan di awal atau di masa lalu, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Ya yang penting yakin semuanya bisa kita lewatin lah kayak gitu. Ya alhamdulillah mungkin ini udah jawabannya buat saya gitu, sampai bisa terbukti seperti ini. Setelah pandangan sebelum karir Bapak saat ini, apa sih Pak hal yang sangat berkesan dan yang tidak akan terlupakan dalam karir Bapak? Hal yang Tidak terlupakan. ya yang berkesan atau tidak terlupakan ya sampai saat ini ya, dari awal. Dari awal sampai saat ini. Oke. Apa ya? Banyak sih sebenarnya hal yang berkesan itu. Mungkin ya dari pengalaman ya. Awal dari perjalanan mungkin ya yang tadi saya pernah bilang kan, ya kita nggak tahu lah perjalanan seseorang itu seperti apa gitu. Pasti ada baiknya, ada buruknya juga. Mengenai tentang kesan yang nggak pernah saya lupakan itu pada saat saya
keluar dari dari industri ya, dari perusahaan, dari dunia industri lah istilahnya kayak gitu. Saya ya karena memang kembali keyakinan masing-masing ke niat saya sendiri gitu kan, saya tetap ingin lanjut kuliah walaupun orang tua keluarga istilahnya tidak tidak ya sebenarnya 100% mendukung lah dalam hal itu gitu. Kenapa ya, mereka berpikirnya setelah lulus sekolah mungkin ketika kita punya keinginan untuk kuliah pasti bakalan terbebani dengan biaya kayak gitu. Cuma saya berpikirnya gini, saya tuh memang dari sekolah kayak gitu kan ya, dari sekolah sampai saat ini gitu kan, sampai kuliah tidak istilahnya banyak istilahnya campur tangan dengan orang tua kayak gitu, dari kesan biaya, dari segi faktor yang lainnya lah kayak gitu. Akhirnya apa? Ya saya punya tekad, saya cuma pengen membuktikan aja kayak gitu, dan saya punya motivasi bagaimana caranya dengan tekad saya sendiri saya bisa mengangkat derajat orang tua. Bukan berarti kita mengangkat derajat orang tua itu dari karir kita saat ini ya, terus juga dari apa yang kita dapatkan kayak gitu kita kasih ke orang tua, bukan dari itu, tapi bagaimana caranya kita ya bisa mandiri, bisa bisa menuliskan tekad kita kayak gitu. Nah itu kesan saya yang sampai saat ini tidak terlupakan, itu saya bisa membuktikan semuanya kayak gitu, dari orang terdekat saya, bahkan dari orang tua yang tidak pernah percaya saya, tapi saya bisa membuktikan. Nah itu kesan yang tidak bisa saya lupakan. Intinya ya saya itu punya keinginan, ingin maksudnya membuktikan dari apa yang saya inginkan kayak gitu. Baik Pak, siapa dan apa yang menginspirasi dalam berkarir Bapak saat ini? Aduh, siapa ya? Kalau saya sih untuk karir saya, untuk jatuhin karir ya, tadi saya pernah bilang untuk mengangkat derajat orang tua yang mungkin bukan dari hanya kita punya penghasilan yang besar ya, punya harta yang banyak kayak gitu, punya kekayaan segala macam lah, bukan hanya ingin dipandang nyohor dengan orang tua gitu. Yang saya buatkan itu ya, saya ingin mengangkat derajat orang tua dari karir saya sendiri gitu. Yang saya yakini ya dengan karir saya saat ini mungkin banyak bisa membantu kayak gitu kan, dari segi ya kalau untuk segi ekonomi mungkin itu sudah kewajiban kita sebagai anak lah gitu, untuk membalas budi jasa orang tua. Yang untuk kesan karir saat ini untuk siapa dan siapa yang berpesan untuk hari ini, yang balik ke keluarga ya. Menurut saya itu keluarga yang paling berharga buat kita kayak gitu, dan orang yang kita cintai juga itu pasti yang berharga, dan bahkan diri kita sendiri kayak gitu. Itu hal yang lebih pentingnya ya, diri kita sendiri lah yang harus bisa kita hargai dalam karir saat ini kayak gitu. Apa aja sih Pak tujuan yang belum terpenuhi di dalam karir ini? Tujuan yang belum terpenuhi ya, di karir saat ini mungkin banyak ya. Untuk tujuannya sih, tujuan yang belum terpenuhi ya, salah satunya dengan fasilitas untuk pekerjaan saya sendiri ya kemungkinan itu yang belum terpenuhi dari karir saya itu. Dengan pribadi saya sendiri mungkin banyak lah ya, diantara ya di salah satunya itu tadi saya belum adanya pengembangan di sistem saya sendiri, di alat saya sendiri ya. Dengan karir saya kan penempatan di administrasi ini mungkin ya banyak kayak gitu yang saya harus punya kayak gitu, kayak misalkan ya tentang pengolahan kayak gitu, harus punya yang namanya aplikasi sendiri kayak gitu. Nah di sini juga
sedikit demi sedikit ya saya pelajari kayak gitu. Ya banyak sih kebutuhan yang belum terpenuhi kayak gitu. Yang tadi saya bilang kan dengan apa yang saya belum bisa kayak gitu kan, ya saya dituntut harus bisa kayak gitu. Ya itu aja mungkin salah satunya. Baik Pak, terima kasih atas semua jawaban-jawaban Bapak yang diberikan kepada kami. Apa sih Pak pesan-pesan dari Bapak untuk kami dan untuk orang-orang di luar sana juga? Oke, untuk pesan atau kesan bagian dari motivasi saya untuk semuanya. Untuk pesan sih ya untuk kehidupan lah. Ya mungkin kalau kita berkaitan dengan kita punya keinginan sih ya harus sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ya, percayalah, optimis dari hal apa yang sudah kita lakukan dengan tujuan apa yang akan kita capai, ya harus optimis. Pertama, yang tadi saya bilang sesuai dengan keinginan hati masing-masing lah kayak gitu. Ketika kita punya keinginan hati yang sudah jadi tekad kuat kita, ya dengan satu tujuan itu ya kita harus benar-benar hal apapun yang jadi halangan ya kita harus bisa hadapi lah kayak gitu. Yang berkaitan dengan karir saya seperti di pendidikan, ya mungkin harus tekad yang dikuatkan lah, itu misalnya optimis, percaya diri, ya insya Allah setiap ada kemauan, ada keinginan, pasti ada jalan yang terbaiknya kayak gitu. Itu aja mungkin pesan saya, tetap optimis, ya percaya diri, ya itu aja. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami telah mengganggu waktunya. Terima kasih juga sudah mengizinkan kami dalam wawancara. Tentunya mohon maaf sekali lagi telah mengganggu waktu Bapak dalam kerjaan Bapak. Kami di sini mohon izin pamit pulang karena melihat waktu sudah sore. Terima kasih Pak atas waktunya dan semuanya. Ya, sama-sama.